Halo teman-teman, kami dari kelas 6B SDN 5 Kalirejo ingin menceritakan legenda Gunung Bromo. Selamat menyaksikan. Alkisah seorang raja Majapahit meninggalkan negerinya dan membangun sebuah dusun di lereng Gunung Bromo bersama para pengikutnya yang setia. Di tempat tinggalnya yang baru, istri sang raja melahirkan seorang bayi perempuan. Berbeda dengan bayi lainnya, sang buah hati tidak menangis ketika dilahirkan. Bayi itu diberi nama Roro Anteng, yang berarti seorang perempuan yang pendiam atau tenang. Tidak jauh dari rumah Roro Anteng, lahir pula seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri Brahmana. Suara tangis bayi itu sangat keras sehingga memecahkan kesunyian. Malam di lereng Gunung Bromo, oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Joko Seger, yang berarti seorang laki-laki yang berbadan segar atau sehat. Seiring berjalannya waktu, kedua bayi itu tumbuh menjadi dewasa. Joko Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Sedangkan Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rupawan Mbak Dewi Kayangan. Berita tentang kecantikan Roro Anteng tersebar kemana-mana hingga menjadi pujaan setiap pemuda. Sudah banyak pemuda yang datang meminangnya, namun tak satu pun yang diterimanya. Kabar tentang kecantikan Roro Anteng sampai ke telinga sesosok raksasa yang tinggal di hutan di sekitar lereng Gunung Bromo. Raksasa itu berwujud menyerupai badak. Ia sangat sakti dan berdarah dingin. Begitu mendengar kabar kecantikan Roro Anteng, raksasa segera datang meminangnya. Jika keinginannya tidak dituruti, ia akan membinasakan dusun dan seluruhnya. Baiklah raksasa, aku akan menerima pinanganmu, tetapi kamu harus memenuhi satu syarat. Apa syarat itu? Cepat katakan. Danau di atas gunung Bromo. Jika kamu bisa menyelesaikan dalam satu malam, aku akan menerima pinanganmu. Hanya itu. Mendengar jawaban Roro Anteng, raksasa tertawa terbahak-bahak lalu bergegas pergi ke puncak Gunung Bromo. Setibanya di sana, ia mulai mengeruk tanah menggunakan batok kelapa yang sangat besar. Hanya beberapa kali kerukan, ia telah berhasil membuat lubang besar. Ia terus mengeruk tanah di atas gunung itu tanpa mengenal lelah. Mulai cemas ketika hari menjelang pagi. Pembuatan danau itu hampir selesai, tinggal beberapa kerukan lagi. Aduh, celakalah aku. Raksasa itu benar-benar sakti. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikan pekerjaannya? Akhirnya ia memutuskan untuk membangunkan seluruh keluarganya dan tetangganya. Kaum laki-laki diperintahkan untuk membakar jerami, sedangkan kaum perempuan diperintahkan untuk menumbuh padi. Tak berapa lama, cahaya kemerahan pun mulai tampak dari arah timur. Suara lesung terdengar bertalu-talu. Kemudian disusul suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mengetahui tanda-tanda datangnya waktu pagi, raksasa tersentak kaget dan segera menghentikan pekerjaannya, membuat danau yang sudah hampir selesai itu. Tuh, rupanya sudah pagi. Aku gagal melakukannya. Saat raksasa meninggalkan puncak Gunung Bromo, tempurung kelapa yang masih dipegang segera dilemparkannya. Konon, tempurung kelapa itu jatuh terkelungkup dan kemudian menjelma menjadi sebuah gunung yang dinamakan Gunung Batok. Jalan yang dilaluinya menjadi sebuah sungai dan kini masih terlihat di hutan pasir Gunung Batok. Sementara danau yang gagal dibuat oleh raksasa sekarang dikenal dengan sebutan Segoro Wedi atau lautan pasir yang masih bisa dikunjungi di kawasan Gunung Bromo. Betapa senangnya hati Roro Anteng dan keluarganya melihat raksasa itu pergi. Setelah itu, Joko Seger dan Roro Anteng membuka desa baru yang diberi nama Tengger. Nama desa itu diambil dari gabungan akhirat nama Anteng dan Seger. Mereka pun hidup bahagia di sana.